Sobat Retro, balik lagi di channel Malik Selatan Jakarta. Masih bersama gua, Jakob. Oke. Kali ini kita mau bahas mobil koleksi kita sendiri. Kalau kemarin kalian lihat edisi titip jualnya, ada S-Class dan ada Wrangler. Nah, ini koleksi kita sendiri dari Malik. Yang enak banget buat nongkrong walaupun tahunnya udah tua. Ini mobil tahun 1987. Ini dia Mercedes-Benz W124 200. Nah, guys, ini mobil tahun 1987. W124 1987. Pasti kalian nanya nih, kok grillnya begini bang? Yoi men, jadi ini mobil udah di faceliftin sama pemilik sebelumnya. Jadi lebih segar, jadi tahunnya lebih muda, tapi tetap ngikutin pakemnya. Kok tumben bang mobilnya nggak orsinil, nggak full orsinil? Tenang men, ini mobil punya keistimewaannya sendiri. Kenapa? Nih lihat, warnanya kuning muda. Ini mobil warna begini jarang banget dan ini bukan dirubah. Dari bawaan lahirnya udah begitu, STNK begitu, BPKB begitu men. Kuning muda. Ya kan? Nah, kita sekarang bahas nih sedikit-sedikit. Nanti lo lihat dalamnya juga spesial. Nah, ini bentuk grillnya begini. Udah ngikutin tahun yang lebih muda, udah setelah facelift ya. Kayak gini bentuknya. Bumpernya masih sama, lampunya tetap kaca orisinil. Jadi ini nggak dirubah. Nah yang dirubah kayaknya di sini nih men. Jadi kuningnya setengah doang. Gitu. Wiper tetap. Satu wiper. Dan masih ada yang berdiri tegaknya. Lambangnya. Dan satu lagi nih men. Lu lihat plat nomornya. 888. 8-nya 4 kali. Kalau menurut Feng Shui. Harusnya kalau hitungan Feng Shui. Kalau lu pakai mobil ini. Hokinya 4 kali lipat lebih besar daripada orang lain. Sobat Retro, sekarang kita bahas bagian sampingnya nih. Lu lihat. Gantengnya Pol. Velgnya dia pakai Brabus, ring 19. Jadi, tapi disesuaikan juga sama kondisi mobilnya, di fitting kaki-kakinya jadi bisa ngepas dan ganteng banget di sini. Dia dibalut pakai ban Acelera 225/35. Ini ganteng banget men. Gantengnya parah. Dan ini kita lihat. Dia kan gue bilang tadi dia udah dibikin tuton, udah nggak list beca, harusnya 1987 tuh list beca. Dan ini gokil men. Fendernya itu dia agak dominan, keluar gitu ya. Tapi si tutonnya ini, covernya ini bisa ngikutin dengan sangat pas, dengan sangat bagus. Jadi bikinan tutonnya pun rapi banget. Gila ya. Kaca dia pakai full black 3M. Tapi kalau gua mungkin akan pakai kacanya yang bening men. Karena apa? Ntar kita kasih lihat dalamnya. Kalau gua lebih prefer yang bening. Nanti kita sesuaikan apakah pendapat kalian sama gua apa enggak. Oke. Sama. Si spionnya kanan dan kiri ukurannya berbeda. Yang kiri lebih bantet itu masih sama. Dan kita lihat nih sekarang. List-list kacanya yang chrome. Ini chrome-nya bukan yang chrome bersinar terang sih. Ini lebih ke dark steel matte gitu mungkin ya. Tapi ini semua masih bagus banget. Karet-karet semuanya masih bagus. Kita buka pintunya ya. Sama ada stoppernya juga. Dan karet-karet pintunya Pol semuanya masih bagus banget. Keren. Sampai ke bawah-bawah semua masih bagus. Kayak yang tadi gue bilang. Lu lihat velg belakangnya. Disesuaikan sama yang depan. Disesuaikan sama kondisi mobilnya. Tapi ini kayaknya belakangnya dibikin agak ngengkang sedikit. Mungkin apa bahasanya, chamber ya? Di chamber sedikit aja. Jadi tongkrongannya itu enak, galak gitu. Kayak mau nerekam orang kalau lu lihat dari depan yang agak-agak ke samping posisinya angle-nya. Lu lihat tuh bisa kayak gitu, kayak dia keren-keren. Ini keren. Modifikasinya pas. Nggak berlebihan. Cuma untuk menambah ganteng aja. Mantap. Sobat Retro, bagian belakang ini kita bahas sekarang. Sama seperti di E320 W124 kemarin yang gue bahas. Ini bagian favorit gue di bagian belakang karena karismanya terlihat sangat tinggi karismanya. Nah ini ada tulisan emblem 200. Ini lampunya udah diganti yang smoke. Cuma kayaknya yang kiri ini udah mulai memudar, bahkan ngikutin warna hampir kayak warna bawahnya agak-agak merah.
Nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena udah umur juga. Nah, kaca belakangnya udah ada defoggernya, tapi belum ada wiper sama kayak E320 kemarin. Dan makin dilihat ini makin ganteng, men, menurut gua. Karena nggak nyangka aja ternyata warna kuning muda cocok untuk diletakkan di sebuah boxer atau di W124. Nah, kita lihat size-nya. Dia agak kecil, nggak sebesar E320 karena memang sasisnya beda. Ini sasisnya lebih kecil. Kita buka bagasi. Tuh. Dia pakai per biasa. Jadi kita bukanya mesti dorong. Dan ada dongkrak. Clear semua, sama nih segitiga pengamannya itu sudah terakit. Jadi kita tinggal, kalau mobil kita ada trouble ya kita tinggal buka aja bagasinya. Mobil di belakang bisa lihat kalau kita ada trouble. Karet-karet semua, ini karetnya agak keriting sedikit, tapi bukan berarti robek atau jelek ya. Ini karena lakukan aja nih. Tuh karetnya udah agak keriting, tapi masih bagus, semua rapi, nggak ada sobek. Cakep loh ini. Cakep guys. Jadi bagasinya juga udah dilengkapin sama lampunya. Dan bagian ban serep ada di bawah, tertutup. Bisa dibuka nggak ya sama gua? Oh bisa men. Nah ini bisa diselipin begini men. Ban serepnya tuh space saver. Ya, ban serepnya space saver guys. Jadi nggak ngikutin sama velg originalnya. Jadi kita dapat velg Brabusnya juga cuma 4 nih. Oke, cakep. Kita masuk ke bagian dalamnya kita bahas. Nah ini posisi duduknya gini men. Rada-rada nggak enak. Kalau dibandingin sama kemarin kita naik S-Class, terus kita bandingin sama E320 yang W124 juga. Nah ini size-nya lebih mini. Ya. Untungnya kaki bisa masuk ke kolong. Tapi kalau kita mau duduk males, ini cover jok depannya tuh keras banget. Jadi kurang enak gitu. Kalau kita mau duduknya males, jadi kita duduk itu mesti agak tegak gini. Dan ini buat perjalanan jauh nggak enak banget, ditambah lagi nggak ada headrest men. Tapi dia siasati makanya cover di jok depannya itu, bagian belakangnya covernya tuh dia bikin lekukan. Jadi ini kalau kita mau duduk males ini pas buat dengkul kita. Cuma tetap keras. Harusnya dia bikin dia lapis lagi pakai busa ya atau gimana. Tapi kan ini bawaan originalnya. Jadi originalnya itu joknya itu warnanya hijau, interior semuanya hijau, itu yang gue bilang tadi, ini mobil spesial. Luarnya kuning muda, dalamnya hijau. Ini susah banget, jarang banget dicari dan ini sesuai sama VIN number-nya. Jadi kalau kalian cek, ini tuh nggak dibuat, memang aslinya dari pabrikannya begitu, pesanannya opsional dengan interior yang seperti ini. Gitu ya, tapi joknya yang gue bilang joknya empuk sih. Tetap Mercy itu joknya nggak ada yang keras, semuanya empuk, semuanya enak. Cuma karena size-nya aja yang sasisnya lebih mungil, jadi ya kayak gini alhasil kita dapet ya. Oke, nah ini ada armrest tapi nggak ada apa-apa lagi, cuma bisa naik turunin doang. Nggak ada tempat penyimpanan di sini dan armrestnya enak banget. Enak di bagian dalamnya empuk, bagian luarnya pun empuk. Jadi buat 3 orang masih enak. Seat beltnya 2 titik, tertutup rapi, tertutup cover rapi. Dan nah ini di bagian belakangnya ini ada tempat buat partisi. Nah ini P3K ini. P3K, tapi kalau kalian nggak mau bawa P3K-nya ini bisa buat nyimpen barang lumayan dalam, lumayan lebar. Lalu ada speaker di belakang. Seperti biasa, jadi suaranya premium men. Dari belakang kuping loh. Mantap. Nah ini bagian plafonnya bahannya kain. Bukan bludru, bukan kulit, bahannya kain. Dan masih rapi banget. Ada lampunya, lampu penerangan di sini. Ya rapi sih ini. Bisa gue bilang sesuai sama standar kita seperti biasa. Rapi, pilar A, pilar B, pilar C juga rapi. Karet-karet semua rapi. Jok rapi, sampai ke bawah-bawah sini semua rapi. Interior rapi, jangan ditanya. Malik, ya kan? Oke, kita lanjut ke bagian driver. Nah, Sobat Retro, kita udah ada di bagian pengemudinya nih. Kalian bisa lihat, Gi, kesini Gi, lihat. Tuh, interiornya hijau guys. Hijau semua dan hijaunya itu nggak bikin sakit mata karena hijaunya soft, kalem, agak tua warnanya. Terus perpaduannya sama panel-panel yang berwarna hitam matte itu cun banget men. Ditambah lagi ada panel
kayu di bagian tengah dan di bagian setirnya juga, jadi ini mewah banget berasanya. Kombinasinya bagus banget, gue suka. Oke, lalu kita bahas posisinya. Kalau kita kan nggak mungkin duduk begini ya, ini pasti kepentok setir karena ini setirnya masih desainnya Tiger. Jadi kita kan kalau nyetir begini, ya jaraknya cukup pas gitu ya. Ada footrest juga. Lalu joknya tuh masih ngeper sama seperti Tiger W123 itu sama, ini empuknya sama, ngepernya tuh sama banget. Jadi kalau di E320 kemarin yang udah facelift kita cobain tuh ada ngeper tapi nggak sampai se-soft ini. Nah ini softnya itu masih sama banget sama Tiger. Kayak tadi gue bilang, plafon semua rapi. Nah ini juga dashboardnya semua rapi banget. Terus kita lihat di sini, belum ada airbag. Di bagian kiri kanan tuh belum ada airbag. Nah ini buat naro gelas tapi kurang lah ya. Ya glove boxnya agak sempit. Cukup aja, masih dalam kategori cukup. Di sini juga ada penyimpanan. Caranya dipencet men. Dan cover penyimpanannya itu juga masih senada tuh, ngikutin warnanya wood. Lalu di bagian tengah sama seperti yang kemarin, cuma ini sama seperti E320, cuma dia nggak ada buat rebahin headrest belakang karena memang di belakang kan nggak ada headrest. Jadi ya cuma lampu hazard, lalu lampu buat di belakang kita nyalain, lalu defogger, udah selesai. AC tetap dual zone, cetak-cetak kompor masih puter-puter. Nah ini tipnya pakai Pioneer. Lalu kalau kalian lihat di sini, ini tuh ada yang buat ngomong ya, ada mic-nya. Jadi kita kayaknya bisa teleponan. Handphone kita bisa kesambungin Pioneer sini, kita bisa teleponan nih sambil ngobrol. Jadi lewat mic sini. Lalu ini, nah ini kayak biasa X-ray asbak sama lighter. Kalau mau bersihin, ini copotinnya. Oh, ini ada caranya nih. Tapi nggak sama kayak E320 kemarin dan agak seret nih. Agak seret. Oke. Setirnya mewah banget, gue suka walaupun bentuknya masih kayak Tiger, tapi perpaduan antara kulit lalu wood panelnya ini semuanya bagus dan ini dipegangnya enak banget woodnya. Asli. Posisi setir yang kayak tadi gue bilang besar ya. Dan ada robek sedikit nih, ini kalau kena restorasi bagian interior, ini mah sebentaran selesai, kelar. Lalu kita lihat nih, instrumen clusternya dia udah pakai yang USDM karena ada miles per hour-nya. Jadi dia ada 3 nih. Buletan pertama itu bensin, lalu temperatur, tekanan oli, sama apa namanya? Ininya nih, ada fuel ekonominya, berarti sesuai sama injekan gas lo nih nanti ininya, jarumnya. Lalu di bagian tengah ada speedometer, miles per hour atau kilometer per hour, lo bisa lihat kalau yang miles yang kuning. Kalau yang kilometer yang kuning, kalau miles yang putih. Lalu di sebelah buletan yang satu lagi itu RPM sama jam. Itu di bawah ini ada indikator lagi buat leveling air wiper. Lalu kalau oli lo kurang di sini bisa nyala juga. Macem-macem nih. Radiator juga ada. Jadi aki juga ada ya. Udah kayak mobil-mobil sekarang sih. Indikator-indikatornya. Ya udah gitu aja. Enak sih ini. Speaker di sini ya di dashboard ya. Di bagian pintu nggak ada speaker. Nggak ada buat naik turunin kaca. Adanya di tengah. Jadi di pintu tuh polosan aja. Cuma tempat penyimpanan sama buka tutup pintu sama handle pintu aja. Udah itu aja. Nah oh ya ini. Dia tambahin spion yang lebih lebar aftermarket nih. Karena di belakang nih ada spion aslinya. Udah gitu aja guys. Sobat Retro, sekarang kita buka bagian mesinnya nih. Nah, ya ini mesinnya nih, agak turun. Pegasnya udah lemah. Mesinnya rapi, akinya ada di sini. Lalu belum ada ABS nih, modul ABS nggak ada. Jadi kosongan begini aja. Covernya juga nggak ada cover karena ini tahun 1987. Tapi mesin ini udah di swap. Aslinya 200. Sekarang ini mesinnya di swap ke 230. Torsinya itu ada di 205 Nm. Horsepowernya itu ada di 134. Dia pakai M102. M102 itu ada banyak, tapi ini M102 yang untuk 230. Oke. Mantep lah. Kita coba nyalain mesinnya, men.
Oke, sobat retro, sekarang kita jalan-jalan pakai mobil yang ganteng banget, asik diajak nongkrong, asik dibuat harian. Kita bahas dulu detailnya ya. Ya, menyenangkan nih men. Yang kayak gue bilang tadi, interior tuh biru-biru gitu. Biru-biru, ijo-ijo gitu ya. Terus panel woodnya dominan gitu ya di setir dan di bagian tengah-tengah konsol gitu. Jadi apa ya? Nyetirnya bisa seneng aja gitu karena mata kita tuh kayak melihat warna-warna dengan kombinasi yang bagus, kalem gitu ya. Unik gitu. Asik sih. Bisa dinikmati banget di dalam mobil ini intinya. Gitu. Tadi gue lupa bilang bagian spion itu kalau sebagian kanan itu masih diputer-puter sendiri. Kalau di bagian kiri si spion bantet itu udah elektrik. Gitu. Mobilnya enak. Walaupun velgnya diganti sebesar itu, sekeras itu, sebesar itu gitu ya, seganteng itu, dan belakang juga dibikin agak ngengkang sedikit. Tetap enak, gak terlalu banyak perasaan yang berubah gitu ya. Ya mungkin ada sedikit nih kayak setir lebih berat, tapi bukan yang sampai berat banget gitu. Tetap masih enak kok. Gitu. Tapi, nah ini kalau kita belok-belokin tuh kayak ada yang seret-seret bunyinya nyit-nyit-nyit gitu. Jadi bukan kayak kaki rusak yang bunyinya kletek-kletek, enggak. Itu juga cuma di beberapa saat aja, nggak selalu bunyi. Adanya di sebelah kiri, bagian ban depan. Gitu, wajar men. Itu masih bisa ditoleransi karena velgnya memang diganti sebesar ini, kaki-kaki disesuaikan dengan karakter velgnya, masih wajar lah. Kalau bantingan, nih gue masuk kena bantingan ya, kena lubang. Masih oke lah. Tuh. Kalau gue puter setir ada bunyi tuh kalau kalian bisa denger. Kalau nggak denger ya gue kasih tahu makanya. Nah ini gue masih pakai mode yang Eco. Jadi dia ada dua mode nih. Mobilnya kan 4 speed matic. Ada dua mode, ada Eco, ada Sport. Gue masih pakai yang Eco. Cukup sih. Buat nyetir-nyetir di dalam kota gini cukup. Dan maticnya juga oke gitu ya. Walaupun mobil tahun 1987, maticnya bukan yang lompat-lompat, nggak jelas, nggak karuan gitu, kasar, enggak sih. Perpindahannya smooth gitu ya. Dan ya memang ada delay, nggak se-responsif kayak matic mobil zaman sekarang gitu. Tetap delay ada gitu ya. Cuma masih bisa ditolerir karena mengingat umur ya. Mobil keluaran tahun 1987 gitu. Tetap sunyi seperti biasa gitu ya. Ada masuk-masuk sedikit sih kalau yang suara mesin-mesinnya agak kasar orang-orang di luar, tapi sejauh ini termaksud kedap menurut gua. Yang lebih dominan suara mesin dari depan sih. Bukan dari lalu lalang traffic di samping-samping kita gitu, enggak sih. Kalau kita pakai mode Eco, cepet sih men. Tuh. Dan remnya akurat banget, gasnya juga enteng. Karena mesinnya udah diganti 230 ya, udah disesuaikan gitu ya. Biasanya gasnya tuh rada berat atau gimana gitu. Ini enggak bikin cepet kaki itu cepet lelah, enggak. Enak sih. Dan ini enggak berasa kayak lu di swap dari 200 ke 230. Semuanya terasa natural gitu. Berarti ini swap engine-nya berhasil gitu ya. Dan kayak mobil normal aja, kayak mobil nggak pernah diganti-ganti mesin apa segala macem, bagus gitu. Nggak ada pincang, nggak ada error, nggak ada apa, indikator semua nggak ada yang nyala, oke, bagus gitu ya. Remnya juga bagus gitu, diinjek gas juga langsung gitu. Nggak ada, termasuk perfect menurut gue ini. Kalau kita kick down dan kita mau coba light brake, remnya kurang sedikit ya menurut gua, kurang sedikit, bukan sampai yang nggak bisa berhenti, enggak sih, kurang sedikit aja. Tapi kaki-kakinya tuh nggak ada yang namanya setir tuh ngebuang kanan, ngebuang kiri, begitu kita rem semuanya akurat, tetap lurus. Nggak kesulitan untuk di bagian setirnya.
Tapi ini mobil kayaknya perlu ini aja, spuring. Karena kalau kita lurus, posisi lurus nih, gue lurus nih, coba nih. Lurus lalu kita lepas setir. Ntar. Lurus lalu kita lepas setir. Itu lama-lama tuh agak ke kanan sedikit. Tapi ini jalanannya nggak, maksudnya jalanannya agak miring kiri ya. Tapi kalau jalanannya rata, itu tuh agak ke kanan sedikit lama-lama ngebuang. Gitu. Oke loh, ini enak banget loh. Jadi, lu mau buat nongkrong enak, lu tongkrongin tuh mobil di tongkrongan lu, enak, warnanya bagus, velgnya bagus, ya kan? Dan mesinnya juga enak gitu ya dipakai. Dengan looks yang udah dirubah gitu, tapi nyetirnya tetap bisa fun. Walaupun sedikit keras sih, bantingannya sedikit keras, tapi kebantu sama joknya yang masih bentuknya kayak Tiger yang masih ngeper-ngeper. Aslinya ini lebih keras nih pasti kalau joknya nggak ngeper-ngeper. Oke lah, ini enak banget men. Gue enjoy. Dan gue menikmati bentuk setirnya sih jujur aja. Ini membantu banget di bentuk setirnya. Oke, kira-kira sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ingat men, yang klasik lebih asik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.